Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Palang, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi semester 6 dengan minat perlindungan tanaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jamur Deuteromycota. Jamur Deuteromycota jamur yang berkembang biak dengan konidia dan belum diketahui reproduksi seksualnya. Pada jamur Deuteromycota tidak ditemukan ascus maupun basidium, sehingga tidak termasuk ke dalam kelas Ascomycota maupun Basidiomycota. Jamur Deuteromycota disebut juga dengan fungi imperfektif atau jamur yang tidak sempurna. Selanjutnya adalah jamur Deuteromycota yang dapat menimbulkan penyakit. Jenis jamur yang tergolong ke dalam jamur imperfekti ini banyak yang menimbulkan penyakit. Di antaranya adalah yang pertama, jamur Helminthosporium oryzae. Jamur ini dapat merusak kecamba, menyerang buah, dan menimbulkan noda-noda hitam pada bagian daun inang. Yang kedua, Sclerotium rolsi. Jamur ini merupakan jamur yang menyebabkan penyakit busuk pada berbagai tanaman. Yang ketiga, Tinea versicolor. Jamur ini merupakan jamur yang menyebabkan penyakit panu. Yang keempat, Epidermophyton flocosum. Jamur ini merupakan jamur yang menyebabkan penyakit pada kaki atlet. Dan yang kelima adalah Altenaria. Altenaria ini merupakan jamur parasit pada tanaman kentang. Deuteromycota juga memiliki 4 ordo. Yang pertama, Moniliaceae. Dalam ordo Moniliaceae, Conidia dan Conidiophore dihasilkan di dalam miselium. Yang kedua, Sparadeosidales. Dalam Sparadeosidales, Conidia dan Conidiospores dihasilkan di dalam Pycnidia. Pycnidia adalah tubuh buah bervariasi ukuran dan bentuknya dan merupakan tempat asal Conidia dan Conidiophore. Yang ketiga, Melanchoniales. Ordo Melanchoniales mempunyai akerfuli, stroma berbentuk piring sebagai tempat munculnya Conidia dan Conidiophore. Yang keempat, Miserrelia sterilia. Miserrelia sterilia merupakan miselium steril, tidak menghasilkan Conidia. Jamur dalam ordo Miserrelia sterilia mempunyai sklerotia atau sklerotium yang artinya tunggal. Sklerotium adalah struktur bulat yang terdiri dari massa hifa yang biasanya bersifat steril. Selanjutnya adalah cara hidup dari jamur Deuteromycota. Jamur Deuteromycota bersifat saprofit dan banyak materi organik, sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya. Jamur Deuteromycota juga menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu dermatokinesis atau kurap dan panu. Jamur Deuteromycota juga dapat menimbulkan pelapukan pada kayu. Contoh klasik dari jamur Deuteromycota adalah jamur Monilia cytophylla, yaitu jamur oncom, tetapi setelah diketahui reproduksi seksualnya, yaitu dengan menghasilkan ascopora di dalam ascus, kemudian jamur Monilia cytophylla ini dikelompokkan ke dalam kelas Ascomycota dan diganti dengan nama Neospora cytophylla atau Neospora crassa. Reproduksi jamur Deuteromycota. Jamur Deuteromycota belum diketahui reproduksi seksualnya. Reproduksi jamur Deuteromycota dilakukan secara aksesual, yaitu dengan cara blastospora atau pembentukan tunas antaspora atau pembentukan spora dengan benang-benang hifa dan conidia. Conidia ini dibentuk pada bagian conidiospora. Selanjutnya adalah struktur dari jamur Deuteromycota. Jadi, struktur dari jamur Deuteromycota atau disebut dengan fungi imperfektif atau jamur tidak sempurna ini terdapat Cladosporium, Altenaria, hifa, conidium, dan Phlaptopora. Adapun peranan dari jamur Deuteromycota yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, peranan jamur Deuteromycota yang menguntungkan. Sebagai sumber makanan, contohnya pada jamur merang. Sebagai bahan industri kesehatan, contohnya Penicillium notatum.
Sebagai bahan industri makanan dan minuman, contohnya adalah jamur Arpegillus suenti dan Oryzae. Menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem adalah contohnya jamur Trichoderma sp. Selanjutnya, peranan jamur Deuteromycota yang merugikan. Yang pertama, Candida albicans menyebabkan penyakit pada kandisiasi atau penyakit pada selaput lendir mulut vagina. Yang kedua, Syntherium endobicium patogen pada umbi kentang, dan Histoplasma capsulantum menyebabkan penyakit hitoplasmosis pada manusia. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai jamur Deuteromycota. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Vianney Sipreniucon. Di sini saya akan membahas materi tentang jamur Zygomycota. Zygomycota adalah tumbuhan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat. Tetapi ada pula yang tidak bersekat. Jamur ini bersifat senostik, yaitu hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Jadi hifa berbentuk satu tabung halus yang mengandung propolis dengan banyak inti. Cara hidup Zygomycota. Hampir dari semua Zygomycota dapat bertahan hidup dalam sporota, penguraian di dalam tanah. Hasil dari sisa dari organisme yang telah mati mengalami pembusukan, serta sejumlah makanan misalnya seperti tempe, nasi, dan juga roti. Kemudian dari sejumlah Zygomycota melangsungkan hidup dengan cara bersimbiosis mutualisme yang berlangsung di setiap akar pada tumbuhan dengan cara membentuk mikrosa. Ciri-ciri Zygomycota. Yang pertama, hidup sebagai saprofit. Yang kedua, miselium bercabang banyak dan hifa tidak bersekat sehingga terlihat seperti pipa dan buku. Yang ketiga, hifa bersifat senositik, mempunyai beberapa inti sehingga disebut jalur tingkat rendah. Dinding sel terdiri atas kitin. Yang keempat, tidak memiliki zoospora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. Yang kelima, reproduksi aksesual dilakukan dengan spora yang berasal dari sporangium yang telah pecah. Yang keenam, reproduksi seksual dilakukan dengan peleburan dua hifa. Jumlah kromosom dalam taluk haploid. Reproduksi hidup Zygomycota dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aksesual dan reproduksi seksual. Pada reproduksi aksesual, bila dinding sporangium melarut, maka sporangiospora dibebaskan. Sporangiospora berkecambah dan berkembang menjadi organisme dengan hifa somatik. Ujung sporangiospor berkembang menjadi sporangium yang berisikan banyak sekali sporangiospora. Reproduksi seksual mensyaratkan adanya dua lawan jenis serasi, positif dan negatif. Apabila kedua tipe ini bersentuhan satu dengan yang lain, terbentuklah progametegium. Yang berikut, kemudian terjadi septum dekat ujung setiap progametegium yang memisahkannya menjadi dua sel, megategium dan sel subprensor. Dinding kedua megategium yang bersentuhan itu melarut pada titik sentuh kedua protoplasma bercampur plasma goming. Lalu nukleus positif dan negatif melembur kargomil untuk menghasilkan banyak nukleus zigot. Struktur yang mengandungnya dinamakan senozigot. Dinding yang mengelilingi senozigot menebal dan permukaannya menjadi hitam dan berkulit-kulit, maka terbentuklah zigot spora yang terdapat normal 1-3 bulan. Setelah berkecambah, terbentuklah organisme baru, meiosis, berlangsung selama proses perkecambahan. Struktur tubuh Zygomycota. Bentuk struktur tubuh jamur terdiri atas sporangium dan 3 jenis hifa. Sporangium adalah bagian tubuh Zygomycota yang berperan dalam perkembangbiakan secara aksesual dilakukan dengan spora.
Nama 3 hifa yang terdapat pada struktur tubuh Zygote Mycota meliputi hifa stolon, rhizoid, dan sporangiovore. Hifa stolon, hifa yang menjalar di permukaan substrat. Hifa rhizoid, jenis hifa yang menembus ke dalam substrat seperti akar. Hifa sporangiovore, bentuk hifa yang menjulang ke atas dan membentuk sporangium. Contoh Zygote Mycota dan peranannya. Yang pertama, Rhizopus sp. Mampu memecah aluminium menjadi dekrosa, protein dan lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih kecil. Tubuh pada makanan atau buah-buahan dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan. Beberapa jenis Rhizopus sebagai berikut. Yang pertama, Rhizopus stolonare, merupakan jamur yang biasa tumbuh pada roti basi. Yang kedua, Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae, merupakan jamur yang membantu dalam pembuatan tempe. Yang ketiga, Rhizopus nigricans, mampu menghasilkan asam fumarat atau biasa tumbuh pada tomat. Yang berikut, Muscor mucedor, banyak ditemukan pada kotoran ternak. Pada struktur jamur muscor antara sporangium dan sporangiovore dipisahkan oleh sekat menonjol yang disebut columella. Yang berikut, Muscor hyamelis, berperan dalam fermentasi susu kedelai. Yang berikut, Pilobolus, hidup pada kotoran hewan yang telah terkomposisi. Yang berikut, Biafera biasana, berperan sebagai parasit pada worem. Yang berikut, Metahius anisopolie, berperan dalam mengendalikan kumbang koloroda. Shalom, perkenalkan nama saya Ina Karyam. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, minat perlindungan tanaman, kelas PLT 1 untuk mata kuliah Mikologi Mikotoksin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Basidiomycota. Yang pertama, istilah Basidiomycota. Istilah Basidiomycota ini berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata basidum yang artinya suatu tahapan diploid di dalam daur hidup Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Pada umumnya, jamur tersebut merupakan saproba yang penting. Aktivitasnya ialah menguraikan polimer lignin pada kayu serta berbagai bagian tumbuhan yang lain. Basidiomycota ini merupakan salah satu anggota kingdom fungi yang ciri utamanya ialah menghasilkan spora berbentuk kotak. Spora dari Basidiomycota ini disebut dengan basidium. Anggotanya bervariasi, terdapat yang uniseluler, namun ada juga yang multiseluler. Mereka bisa atau dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Habitatnya ini bisa ditemukan pada perairan ataupun juga pada daratan. Pada dasarnya, organisme ini, jenis ini, hidup sebagai aproba atau pengurai, namun tetapi terdapat juga yang hidupnya itu pada tanah, tempat sampah, dan batang kayu. Divisi Basidiomycota ini sering disebut juga sebagai declave fungi, disebut jamur pada umumnya atau cendawan atau juga mushrooms. Jamur tersebut bereproduksi secara seksual dengan membentuk basidia yang setelah itu menghasilkan basidiospora di dalam tubuh buah yang disebut dengan basidioma atau Basidiocrab. Sampai saat ini sekitar 25.000 spesies Basidiomycota yang telah atau sudah teridentifikasi. Basidia ini berkembang di dalam bentuk seperti insang, pori-pori, seperti gigi, atau juga struktur lain. Hifa Basidiomycota ini umumnya dikaryotik atau binukleat dengan 2 inti, serta terkadang mempunyai hubungan yang saling mengapit. Sel-sel itu juga dipisahkan oleh septa yang kompleks. Yang kemudian cara hidup jamur Basidiomycota. Pada dasarnya, Basidiomycota ini hidup sebagai saproba atau pengurai sisa-sisa organisme yang sudah mati.
Basidiomycota ini ada yang hidup di tanah yang mengandung sampah organik pada batang kayu yang mati ataupun di tumpukan jerami. Apabila dibandingkan dengan jenis jamur lainnya, Basidiomycota ini adalah pengurai polimer lignin kompleks terbaik. Lignin ini adalah komponen penyusun kayu. Basidiomycota ini bisa atau dapat hidup dengan bersimbiosis mutualisme, yakni dengan cara akar tumbuhan itu dengan membentuk mikorhiza, tetapi ada pula yang hidup parasit pada organisme lainnya. Kemudian struktur tubuh Basidiomycota. Basidiomycota ini merupakan jamur filamen yang terdiri dari hifa serta bereproduksi secara seksual dengan melalui sel khusus berkelompok yang disebut dengan basidia. Hifa pada Basidiomycota bersekat serta mengandung inti haploid. Ciri dari tubuhnya ialah seperti jamur yang kita kenal, mempunyai bagian batang serta pada tudung yang berbentuk seperti halnya payung. Pada bagian bawah tudung tersebut juga tampak adanya lembaran yang menjadi tempat terbentuknya suatu basidium. Hifa yang bercabang dari jenis jamur tersebut kemudian membentuk miselium, kemudian miselium tersebut membentuk tubuh buah yang disebut dengan basidiokrap. Kemudian reproduksi Basidiomycota. Proses reproduksi Basidiomycota ini adalah yang paling sering diperhatikan karena dianggap sangat menarik. Reproduksinya bisa dapat secara aseksual serta seksual. Yang pertama, reproduksi aseksual atau vegetatif Basidiomycota. Reproduksi dengan secara aseksual inti ini terjadi dengan membentuk conidispora. Conidia ini ialah sebuah spora yang dihasilkan dengan cara membentuk suatu sekat yang melintang di ujung hifa atau juga dengan cara diferensiasi hingga setelah itu terbentuk banyak conidia. Hifa haploid yang sudah dewasa tersebut akan menghasilkan conidiofor atau tangkai conidia. Pada ujung conidiofor terbentuk spora. Seperti itu, setelah itu spora akan diterbangkan oleh karena angin. Apabila kondisi lingkungan tersebut menguntungkan, maka conidia tersebut akan berkecambah dan menjadi hifa yang haploid. B. Reproduksi seksual atau generatif Basidiomycota. Pertemuan tersebut akan membentuk terjadinya suatu proses plasmogami atau larutnya dinding sel. Setelah itu, inti dari salah satu hifa tersebut akan pindah lalu masuk ke hifa yang lainnya. Proses ini membuat terbentuknya hifa dengan dua inti haploid tersebut berpasangan sehingga kemudian disebut dengan dikaryotik. Hifa diploid dikaryotik lalu akan tumbuh menjadi miselium haploid yang dikaryotik. Miselium tersebut juga tumbuh membentuk tubuh buah yang disebut dengan sebutan basidiokrap. Pada umumnya, ujung-ujung hifa basidiokrap tersebut terjadi penyatuan dua inti haploid di dalam basidium menjadi diploid. Proses penyatuan tersebut disebut karyogami. Basidium tersebut kemudian membentuk 4 tonjolan yang disebut dengan sterigma pada ujungnya. Inti diploid di dalam basidium itu lalu membelah dengan secara meisosis menjadi 4 inti haploid. Selanjutnya, inti itu akan masuk ke salah satu tonjolan sterigma serta akan berkembang menjadi basidiospora. Apabila basidiospora itu terlepas dari basidium kemudian jatuh pada tempat yang sesuai, maka selanjutnya mereka akan tumbuh menjadi sebuah hifa yang baru yang haploid. Kemudian siklus hidup Basidiomycota. Spora yang dihasilkan oleh adanya basidium atau basidiospora ini mempunyai suatu sifat haploid serta tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat. Setiap sekat tersebut berinti satu. Ada yang sebagai hifa jantan serta ada juga hifa yang betina. Apabila keduanya bertemu, akan terjadi plasmogami atau percampuran plasma sel serta juga akan terbentuk sel hifa yang dikaryotik atau dua inti.
Hifa itu lalu akan terus berkembang serta kemudian membentuk suatu miselium yang masih sifatnya itu dikaryotik, sehingga akan terbentuk tubuh buah basidiokarp yang berbentuk itu seperti payung. Basidiokarp tersebut akan menghasilkan basidium yang terdapat pada lapisan yang disebut dengan hymenium. Di tempat seperti itulah kemudian akan terjadi suatu karyogami yang merupakan suatu persatuan di antara dua inti menjadi suatu, kemudian ini inti tersebut akan mengalami sebuah pembelahan meiosis itu di dalam membentuk 4 spora haploid yang disebut dengan sebutan basidiospora. Demikian seterusnya. Kemudian ciri-ciri Basidiomycota. Secara umum, ciri-ciri ataupun karakteristik jamur yang termasuk di dalam divisi Basidiomycota ini antara lain ialah multiseluler atau bersel banyak, merupakan jamur makroskopis, bisa atau dapat dilihat langsung serta mempunyai ukuran besar, bersifat saprofit atau juga parasit pada organisme lain serta mikoriza. Hifanya itu bersekat atau septat, mengandung inti haploid yakni dengan sambungan apit atau clamp connector. Reproduksi secara seksual dengan membentuk basidiospora serta juga jarang melakukan reproduksi aseksual yakni dengan cara fragmentasi hifa. Basidiospora ini berbentuk di luar basidium, memiliki tubuh buah yang membentuk yakni seperti payung yang terdiri dari bagian batang serta juga tudung. Pada bagian bawah tudung tampak layaknya lembaran-lembaran atau bila yang merupakan sebuah tempat terbentuknya suatu basidium. Tubuh buah itu disebut dengan basidiokarp. Bentuk tubuh buahnya itu bervariasi. Terdapat yang seperti papan, lembaran belekuk-lekuk, payung, bola, serta sebagainya. Tubuh buah yang disebut dengan basidiokarp terdiri atas jalinan hifa, bersekat, serta juga dikaryotik. Tiap-tiap intinya berpasangan. Warna tubuhnya buah itu beraneka ragam atau berwarna-warni. Sebagian besar bisa atau dapat dikonsumsi. Basidiomycota ini berbentuk di luar basidium. Tiap-tiap basidium terdapat mengandung 2 atau 4 basidiospora. Pada tiap-tiapnya itu berinti satu serta haploid. Seluruh basidiospora tersebut berkumpul dengan membentuk tubuh buah atau basidiokarp. Basidiokarp ini sering membentuk struktur seperti batang yang disebut dengan stalk serta bentuknya payung yang disebut dengan tudung. Contoh dan peran Basidiomycota. Contoh jamur Basidiomycota yang menguntungkan: Valvoriella volvacea atau jamur merah. Jamur ini memiliki tubuh buah berbentuk seperti layaknya payung, terdiri atas lembaran-lembaran atau bila yang berisi basidium. Tubuh buah ini memiliki warna putih kemerah-merahan. Jamur ini adalah sumber protein, kadar kalorinya tinggi namun kadar kolesterolnya itu rendah. Yang kedua, jamur kuping. Jamur kuping ini adalah jamur saprofit di kayu yang mati. Tubuh buahnya itu berbentuk seperti daun telinga atau kuping, memiliki warna merah kecoklatan, rasanya enak serta bisa dimakan seperti layaknya sayuran. Jamur ini pun juga sekarang sudah banyak dibudidayakan. Yang ketiga, jamur tiram atau Pleotrus sp. Jamur kayu atau jamur tiram. Jamur ini juga bisa dan enak untuk dikonsumsi. Habitatnya yang baik pada lingkungan yang mengandung banyak lignin serta juga selulosa. Jamur ini disebut banyak dibudidayakan yakni dengan medium serbuk gergaji. Contoh jamur Basidiomycota yang merugikan. Yang pertama, Amanita phalloides. Amanita phalloides ini adalah salah satu anggota suku Amanitaceae. Amanita ini merupakan suatu jenis yang indah namun juga merupakan anggota dari daftar dari jenis yang mematikan di bumi, yang mengandung cukup banyak racun untuk mampu membunuh orang dewasa yang hanya dengan menggunakan sepotong tubuhnya. Jamur ini hidup yakni sebagai saprofit pada kotoran hewan ternak
mempunyai tubuh buah berbentuk seperti halnya payung. Yang kedua, jamur karat. Jamur ini hidup parasit di daun rumput, rumputan, atau Gramineae. Tubuhnya itu makroskopik, tidak mempunyai tubuh buah, serta sporanya memiliki warna merah kecoklatan seperti warna karat. Yang ketiga, Ustilagomaides. Jamur ini merupakan parasit pada tanaman jagung, menyerang tongkol, jumbai sukam, daun, serta tangkai. Ciri yang paling menyolok apabila tanaman jagung itu diserang jamur ialah dengan adanya beberapa butiran jagung pada tongkolnya itu menjadi jauh lebih besar dibandingkan ukuran normal. Yang keempat, Chalfatia gigantea. Ini dikenal dengan nama giant puffball, mempunyai tubuh buah yang sangat besar, yakni dengan diameter lebih serta 1 meter, sehingga bisa atau dapat mengeluarkan spora dengan berjumlah triliun. Demikian penjelasan saya tentang Basidiomycota. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan ucap, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Litvina Suryanti Dua Kasing, NIM 1804060204, jurusan Agroteknologi, minat perlindungan tanaman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jamur Ascomycota. Pengertian jamur Ascomycota. Ascomycota disebut juga sebagai desak fungi. Ascomycota merupakan fungi atau jamur yang reproduksi seksualnya dengan membuat askospora di dalam askus. Askus adalah semacam sporangium yang menghasilkan askospora. Beberapa askus biasanya mengelompokkan dan berkumpul membentuk tubuh buah yang disebut askorkap atau askoma. Hifa dari Ascomycota umumnya monokariotik atau memiliki inti tunggal dan sel-sel yang dipisahkan oleh septa sederhana. Jadi, askus merupakan struktur umum yang dimiliki oleh anggota divisi Ascomycota. Tubuhnya ada yang berupa uniseluler dan multiseluler, hidup sebagai saprofit dan parasit. Beberapa jenis diantaranya dapat juga bersimbiosis dengan makhluk hidup ganggang hijau, biru, dan ganggang hijau bersel satu membentuk lumut kerak. Ciri-ciri Ascomycota merupakan jamur sejati, bersel satu atau uniseluler atau bersel banyak atau multiseluler. Ascomycota multiseluler memiliki hifa bersekat. Dinding sel terbuat dari kitin. Bersifat heterotrof, baik sebagai saprofit maupun sebagai parasit, dan ada yang bersimbiosis dengan organisme lain. Hifa bersekat-sekat dan di tiap sel biasanya berinti satu atau haploid. Beberapa jenis Ascomycota dapat bersimbiosis dengan ganggang hijau dan ganggang biru membentuk lumut kerak. Mempunyai alat membentuk spora yang disebut askus, yaitu suatu sel yang berupa gelembung atau tabung tempat terbentuknya askospora. Struktur tubuh Ascomycota. Jamur Ascomycota mempunyai talus yang terdiri dari miselium septat. Reproduksi seksualnya dengan membentuk askospora di dalam askus, sedang aseksualnya dengan membentuk conidium tunggal atau berantai pada ujung hifa khusus yang disebut conidiofor. Kumpulan askus ini akan membentuk askokarp yang memiliki bentuk bervariasi dan kebanyakan berbentuk cawan. Contoh gambar askokarp berbentuk cawan. Contoh jamur yang termasuk jamur Ascomycota adalah 1. Kamir atau Saccharomyces dan 2. Penicillium. Contoh gambar dan keterangan gambar. Cara hidup Ascomycota.
Ascomycota hidup sebagai pengurai bahan organik khususnya dari tumbuhan atau sisa-sisa dari organisme yang di dalam tanah dan juga di laut. Ascomycota bersel satu atau ragi hidup di bahan yang mengandung gula atau karbohidrat seperti singkong yang menghasilkan tapai atau sari anggur yang digunakan untuk membuat minuman anggur merah. Sebagian jenis ada yang hidupnya sebagai parasit di organisme lain. Jamur morel atau Morchella esculenta hidup dengan bersimbiosis mutualisme kepada tumbuhan dengan membentuk mikoriza. Ascomycota dapat melindungi tumbuhan dari serangan hama dengan cara mengeluarkan racun bagi Ascomycota yang hidup di permukaan sel mesofil daun. Terdapat sekitar 30.000 spesies atau separuh dari jumlah spesies Ascomycota yang ada ditemukan hidup bersimbiosis dengan ganggang membentuk lichen atau lumut kerak. Cara reproduksi Ascomycota. 1. Reproduksi aseksual Ascomycota. A. Ascomycota uniseluler. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induk. Tunas yang terlepas akan menjadi sebuah sel jamur yang baru. Akan tetapi, jika tidak terlepas, maka sel tunas akan membentuk rantai pseudohifa atau hifa semu. B. Ascomycota multiseluler. Reproduksi aseksualnya dilakukan dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual konidiospora. Hifa dewasa yang terputus akan tumbuh menjadi sebuah hifa jamur baru. Hifa haploid yang sudah dewasa akan menghasilkan konidiofor. 2. Reproduksi seksual Ascomycota. A. Ascomycota uniseluler. Reproduksi Ascomycota uniseluler diawali dengan konjugasi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Dari hasil penyatuan dua sel tersebut akan menghasilkan sigot yang berkromosom diploid. Sigot tumbuh membesar menjadi askus yang diploid. Inti diploid di dalam askus membelah secara meiosis dengan menghasilkan 4 inti yang berkromosom haploid. Contoh gambar reproduksi Ascomycota uniseluler. B. Ascomycota multiseluler. Hifa positif dan hifa negatif masing-masing memiliki kromosom haploid yang berdekatan. Hifa positif membentuk ascogonium atau alat reproduksi betina, sedangkan hifa negatif dengan membentuk antheridium atau alat reproduksi jantan. Ascogonium akan membentuk saluran yang menuju antheridium yang disebut dengan trikogen. Melalui trikogen terjadi proses plasmogami atau peleburan sitoplasma. Ascogonium akan menerima nukleus yang berkromosom haploid dari antheridium sehingga ascogonium memiliki banyak inti dari keduanya. Ascogonium akan tumbuh menjadi sebuah hifa dikaryotik yang bercabang-cabang dan tergabung dalam ascokarp. Siklus hidup Ascomycota. Siklus atau daur hidup Ascomycota dimulai dari ascospora yang tumbuh menjadi benang atau hifa yang bercabang-cabang. Salah satu dari beberapa sel pada ujung hifa berdiferensiasi menjadi ascogonium yang ukurannya lebih besar dari hifa biasa. Sedangkan ujung hifa yang lainnya membentuk antheridium. Antheridium dan ascogonium tersebut letaknya berdekatan dan memiliki sejumlah inti yang haploid. Contoh dan peranan Ascomycota. 1. Morchella esculenta.
merupakan jamur yang memiliki tubuh buah dengan mengandung banyak air. Jamur Morsella esculenta sangat enak dimakan yang dapat ditemukan di bawah pohon buah-buahan. 2. Trichophyton mentagrophytes merupakan jenis jamur yang menyebabkan timbulnya penyakit kulit kurap pada tumbuh dan kulit kepala. 3. Neurospora crassa dan Neurospora cytophylla merupakan jamur oncom yang memiliki spora dengan berwarna oranye. Neurospora crassa juga digunakan untuk penelitian genetika karena daur hidup siklusnya hanya sebentar. 4. Candida albicans merupakan jamur yang hidup parasit pada jaringan epitel yang lembab seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan alat kelamin wanita atau penyebab keputihan. 5. Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum merupakan jamur yang digunakan sebagai pembuatan antibiotik penisilin yang dilakukan dengan cara mengekstraksi biakan cair. Kegunaan penisilin adalah untuk membasmi bakteri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.